Stadion Anjuk Ladang menjadi lokasi pelaksanaan apel akbar aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk yang dipimpin langsung oleh Bupati Marhain Jumadi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Nganjuk menekankan pentingnya kesiapsiagaan ASN terhadap dinamika geopolitik global sekaligus mengumumkan kebijakan work from home atau WFH sebagai bagian dari strategi adaptasi pemerintahan yang lebih fleksibel dan responsif. Apel akbar yang diikuti ribuan ASN dari berbagai OPD, kecamatan hingga kelurahan itu berlangsung dengan hikmat. Para peserta tampak memenuhi area stadion sejak pagi hari, mengenakan seragam dinas sesuai ketentuan. Selain menjadi ajang konsolidasi aparatur, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai momentum penyampaian arah kebijakan pemerintah daerah ke depan. Bupati Nganjuk Marhain Jumadi menyoroti kondisi geopolitik global yang dinilai semakin dinamis dan berpotensi memberikan dampak terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa ASN harus memiliki kepekaan terhadap perubahan global, termasuk potensi dampak terhadap inflasi, stabilitas harga, serta kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, perkembangan geopolitik dunia tidak hanya berdampak pada negara secara makro, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi daerah, termasuk Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu, ASN diminta untuk meningkatkan kewaspadaan serta mampu menyesuaikan program kerja agar tetap relevan dengan kondisi yang berkembang. Selain menyoroti isu geopolitik, Bupati juga mengumumkan kebijakan penerapan WFH secara terbatas bagi ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kebijakan tersebut disebut sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi kerja sekaligus memberikan fleksibilitas dalam pelayanan publik tanpa mengurangi kualitas kinerja. Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diminta tetap menjalankan aktivitas secara maksimal agar tidak mengganggu pelayanan kepada warga. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengingatkan pentingnya disiplin, integritas, dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas. Dia berharap seluruh aparatur pemerintah dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini kita berdua bikin agenda untuk memberikan semangat pada ASN ya. Sebenarnya masuknya kan minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita untuk koordinasi. Hari ini kita Senin kita adakan apel ya, apel akbar ya. Sekaligus halal bihalal, daripada halal bihalal instruksi dari pusat kan halal bihalal dari sederhana, ini sekaligus halal bihalal kita salaman semuanya. Pesan apa ini disampaikan ketika apel? Pesan tadi ada beberapa yang kita sampaikan. Yang pertama, mereka juga harus tahu kondisi geopolitik, kondisi makro ya sekarang ini ya. Karena apa? Kondisi geopolitik dan makroekonomi itu juga akan pengaruh di daerah. Contoh misalnya dana transfer misalnya, itu kan nanti juga akan pengaruh. Dan sampai ASN itu taunya pokoknya aku aman dan seterusnya. Biar juga tahu, ikut memikirkan solusi-solusi yang ada di pemerintah daerah. Paling tidak apa, kalau mungkin ada kebijakan yang mungkin kurang pas juga biar memahami, itu yang pertama. Yang kedua, dengan kondisi sekarang ini hampir beberapa negara sudah langka BBM, maka kita juga sampaikan tiap hari Rabu kita mulai 1 April nanti WFH ya, terutama yang dinas-dinas yang tidak pelayanan ya, yang pelayanan tetap masuk. Harapannya apa? Ya mengurangi konsumsi dari BBM itu. Hitungan saya kasar kurang lebih ya 80.000 liter lah dalam sebulan, kan lumayan ya. Termasuk tadi juga sampaikan mungkin ngantor yang rumah dekat pakai sepeda handle misalnya aja seperti itu. Itu kan termasuk listrik, AC itu ya jam 1 baru dinyalakan misalnya seperti itu. Kalau nggak dipakai ya dimatiin dan seterusnya. Ini dalam rangka apa? Efisiensi. Termasuk tadi juga kita sampaikan amanat undang-undang nanti berlaku di tahun 2027
belanja pegawai kan 30%, padahal di Nganjuk itu masih kurang lebih 44 ya Mas ya, 44%. Maka nanti kita akan buat skema-skema kira-kira bagaimana bisa sampai 30. Ada plan A, plan B, plan C, plan D, dan plan E misalnya seperti itu. Dan mereka juga harus tahu apa yang akan kita lakukan itu sudah biar memikirkan juga. Tidak ada pemecatan. Ya, tetap kita nanti kan itu mencari apa ya solusi yang terakhir itu ya jangan sampai ada pemecatan ya. Kita selalu berharap seperti itu ya. Meskipun jaringan persanya di medsos itu hampir di tiap daerah itu kan juga pengurangan P3K itu. Kami juga berusaha, lagi sangat berusaha nanti kalau bisa ya kita tidak usah nambah, tapi juga tidak mengurangi seperti itu. Bapak, untuk pengawasan WFH sendiri Bapak bagaimana? Di pengawasan WFH itu sudah kita tekankan nanti satu penanggung jawab utamanya di kepala OPD masing-masing ya. Nah, nanti yang kedua nanti ada absen. Absennya apa? Pagi, siang dan sore. Jadi ada 3 kali absen. Dan nanti juga live location. Ini nanti biar tidak bukan share location tapi live ya. Sehingga nanti biar mereka juga benar-benar nanti minta tolong jenengan juga ikut bantu untuk mengawasi ya. Karena apa? Kita kan pengen membangun sebuah kesadaran bahwa kerja dimanapun itu kan sebenarnya tidak masalah. Tapi bagi mereka yang nggak sadar itu, kesadarannya rendah itu, kon kerja nang omah malah bubak-bubuk ngopi tok ae misalnya. Maka nanti juga media juga kita minta bantu untuk ikut mengawasi masyarakat ya. Selain itu, apel akbar juga menjadi sarana memperkuat sinergi antar perangkat daerah. Bupati menekankan bahwa koordinasi yang baik antar instansi sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, terutama dalam kondisi global yang tidak menentu. Apel ditutup dengan sesi halal bihalal sebagai simbol kebersamaan dan penguatan silaturahmi antar pegawai di lingkungan Pemkab Nganjuk. Rafli Fajari Julianto, TV Bangsa Nganjuk, Jawa Timur.